perlu kami informasikan bahwa seluruh panitia dan kain batik yang saya pakai juga merupakan batik nitik yang merupakan batik asli Yogyakarta. Melalui Laskar Jagad ini, batik ini menjadi harapan dan juga keseriusan kita semua mengembangkan. Apalagi Jogja ini sudah menjadi ditetapkan sebagai kota batik dunia sejak tahun 2014, dan tahun ini 2021 kita juga akan menyelenggarakan Jogja International Batik Biennale. Jadi akan ada kemarin sudah ada pameran.
pakai speech ya, pakai tertulis ya, tidak seperti ibu ya. Salam Rahayu, Sugeng Santun, selamat sore. Puji syukur, terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat pada sore ini di Pendopo Agung Ambrukmo dipilih menjadi saksi perayaan Hari Batik Nasional 2021. Saya mewakili manajemen Hoil Ambrukmo Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik yang telah terjalin antar Sekar Jagad, Hoil Ambrukmo dan juga Bank Indonesia. Saya juga dengan bangga dan turut bahagia dengan terselenggara acara pada sore hari ini. Terlebih dulu dengan kehadiran para pelestari dan pecinta batik Yogyakarta. Ibu BKR Dimas, Ibu Paku Alam, komunitas Sekar Jagad, serta seluruh tamu-tamunya istimewa dari berbagai komunitas, institusi dan koperasi yang berkenan meluangkan waktu di sore hari ini. Batik merupakan warisan cagar budaya Alihudung yang sangat indah dan menjadikan jati diri Indonesia kaya akan hasil karya seni yang agung, abadi dan lestari hingga saat ini. Hoil Ambrukmo sebagai tempat yang bernilai sejarah dan lekat dengan batik, tradisi dan seni menjadikan sebagai paduan abadi dengan karakter unik yang kuat yang perlu kita rawat dan lestarikan bersama-sama. Dengan adanya kegiatan peringatan Hari Batik ini menjadi sebuah sarana untuk kita mengingatkan kembali, mempelajari kembali, bersosialisasi dan memperkayakan wawasan perkembangan batik. Untuk ini saya ucapkan selamat kepada seluruh anggota Sekar Jagad yang dengan kerja keras menyelenggarakan acara pagi hari ini, dan tentu saya ucapkan selamat Hari Batik, sukses untuk kita semua. Semangat batik, semangat kembangkan batik. Terima kasih, matur nuwun. Bapak dan Ibu, tapi di sini sebenarnya bukan banyak ibu-ibunya ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita sama-sama sudah tahu tadi Kanjeng Gusti sudah menyampaikan bagaimana batik Jogja, bagaimana kota Jogja yang sudah sangat diakui oleh UNESCO, diakui oleh internasional. Ya, batik ditetapkan harinya di 2 Oktober karena waktu itu mendapatkan ini pengakuan dari UNESCO tahun 2009. Setelah itu kota Jogja mendapatkan gelar juga, ya, diakui oleh dunia internasional sebagai kota batik. Ini luar biasa. Karena di Indonesia ini banyak sebenarnya kota-kota yang aktivitasnya batik itu banyak. Ada Solo, ada Pekalongan, ada Cirebon, dan lain-lain. Banyak sekali. Itu, tetapi Jogja terpilih tentu itu bukan suatu kebetulan, tetapi ada proses di sana. Saya mungkin hanya sedikit menyinggung terkait batik. Sebenarnya sudah ada sejak abad 17. Sudah lama sekali batik Jogja ini muncul, dan itu kala itu ada monopoli dari pihak Belanda sehingga banyak ya tanda kutip dirugikan pembatik. Akhirnya itu memberikan motivasi kepada pembatik di Jogja untuk lebih pandai lagi dalam mengakses pasar dan berdagang seperti itu. Nah, batik nitik itu menjadi ciri khasnya Jogja. Batik nitik itu Pak Afif Sakur ini menjadi ciri khas Jogja yang setahu saya batik nitik hanya ada di Jogja yang mengandalkan canting bermata 4 sehingga menimbulkan gurisan-gurisan yang penuh artistik. Ini luar biasa. Dan sekarang itu semua dari kami Bank Indonesia kita usahakan agar batik ini menjadi produk yang disukai secara internasional. Tepuk tangan bagi kita. Kami di Jogja berupaya menjalin komunikasi dengan perwakilan Bank Indonesia di luar negeri di 5 negara, yaitu di Jepang, di New York, di London, di Beijing, dan di Singapura. Jadi batik-batik Jogja itu sebagian sudah kita pamerkan di luar negeri, sudah banyak dikonsumsi, dibeli oleh masyarakat internasional. Ini fakta, dan mudah-mudahan ke depan itu menjadi lebih baik lagi.
Kami dari Bank Indonesia komitmen untuk mendorong UMKM khususnya pembatik agar menjadi pembatik yang berkelas dunia, sehingga produk batik itu menjadi tidak hanya di domestik tetapi juga menjadi produk ekspor, sehingga bisa menambah devisa bagi negara. Bagi Bank Indonesia kepentingan utamanya sebenarnya itu bagaimana kita bisa menambah devisa dan bagaimana bisa mendorong UMKM agar bisa memberikan daya letup terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena Bapak Ibu, 98% di DIY ini UMKM itu mendominasi sampai 98% itu. Jadi kami sangat berkomitmen untuk bagaimana mendorong UMKM di DIY untuk terus bisa berkembang dengan baik, untuk bisa menguasai pasar ekspor ke depannya. Paling tidak di domestik dulu, tapi ekspor menjadi tujuan yang tidak boleh dilupakan seperti itu. Jadi insya Allah Bank Indonesia akan terus mengawal ibu-ibu pembatik di Jogja khususnya sampai ekspor. Kami sudah membentuk forum komunikasi ekspor impor. Itu tujuannya untuk mendorong agar Jogja tidak hanya menjadi kota pariwisata, tetapi juga menjadi kota eksportir ke depannya. Karena kita mempunyai infrastruktur yang sangat memadai, mempunyai bandara yang bisa didarati pesawat kelas besar yang bisa langsung ke luar negeri. Nah, ini menjadi potensi yang harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan infrastruktur jalan tol dari Solo ke Jogja, dari Bawen ke Jogja sudah selesai. Kalau itu sudah, pedagang-pedagang industriawan di Solo akan berhitung ekspor melalui Semarang atau Jogja. Saya pikir yang paling tepat, yang paling murah bisa ke Jogja. Dan itu akan menjadi keuntungan bagi masyarakat di Yogyakarta. Jadi demikian Bapak Ibu. Jadi Bank Indonesia kenapa sih ini bank sentral kok ngurusin batik kan begitu kan? Ternyata batik ini menjadi suatu bagian dari suatu komoditas yang kita harapkan nantinya itu bisa mensupport cadangan devisa bagi negara, sehingga kami dalam mengelola nilai tukar itu mempunyai modal. Kalau devisanya itu sedikit, kami mengelola nilai tukar supaya stabil juga sulit. Oleh karena itu kita dorong apapun yang kita ekspor, bisa kita ekspor melalui Bandara Internasional Yogyakarta. Mudah-mudahan terkabul. Demikian
sejenak. Perlu kami informasikan bahwa seluruh panitia dan kain batik yang saya pakai juga merupakan batik nitik yang merupakan batik asli Yogyakarta. Kami berikan pada hari ini kepada Ibu Insinyur Dr. Anda Larasati Suryantoro Sulaiman almarhumah. Almarhumah adalah salah satu pendiri paguyuban pecinta batik Indonesia sejagat yang mendedikasikan ilmunya dalam pelestarian batik, terutama menghidupkan kembali batik warna alam. Sampai dengan akhir hayatnya, beliau tetap membuat sketsa batik. Dan yang mendunia adalah selendang batik motif Larasati. Dan pada siang hari ini, kita akan memberikan penghargaan kepada almarhumah. Kami mengundang yang terhormat Maya Sari Sekar Laranti untuk dapat mewakili, dan penghargaan ini akan diberikan langsung oleh Gusti Putra. Silakan. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Murdiati Karjito. Beliau adalah Sekjen PPBI Sekar Jagad yang luar biasa. Ya, hadirin sekalian, Bu Murdiati Karjito siang hari ini akan memberikan penjelasan bagaimana batik nitik, batik asli Yogyakarta yang sudah dibuat oleh Paguyuban Pecinta Batik Sekar Jagad, kali ini didampingi oleh Mas Afif Syakur. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, Sekar Jagad setelah beberapa kali meluncurkan buku, dan kali ini Sekar Jagad didukung oleh Bank Indonesia akan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Batik Nitik, Batik Asli Yogyakarta. Tadi sudah disampaikan bahwa batik nitik telah mendapatkan bagian indikasi geografis. Untuk lebih mengenal atau isi dari batik nitik, maka beliau di samping saya, Ibu Karjito, yang memprakarsai dan membidani mengisi dari buku ini, akan menceritakan dari dulu sampai dulu. Monggo, silakan. Terima kasih Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih. Saya diberi tugas untuk mengenalkan sebuah buku yang berjudul Batik Nitik, Batik Asli Yogyakarta. Kalau saya harus menceritakan sebuah buku, maka hadirin sekalian yang sangat saya hormati akan menikmati 3 dimensi. Saya mengatakan 3 dimensi karena
dalam satu buku itu 3 suasana yang akan didapatkan dari menekuni buku itu. Dimensi yang pertama yang kita peroleh adalah suasana guyub yang selalu diciptakan dalam kegiatan paguyuban pencinta batik Indonesia Sekar Jagad. Betapa tidak, sebetulnya apa yang tertulis di dalam buku itu merupakan sebuah cerminan dari berbagai hal, berbagai keterampilan, dan berbagai semangat yang ada di dalam dada para pengurus paguyuban pencinta batik Indonesia Sekar Jagad. Dalam buku itu bersama-sama dituliskan menurut perasaannya masing-masing apa keindahan yang diciptakan pada saat seorang pembatik menggelar jutaan titik yang dibuat dengan canting khusus yang dibuat untuk nitik, sehingga bekas-bekasnya bukan lagi bulat akan tetapi yang menyatakan sebuah titik, akan tetapi persegi 4 kecil-kecil, sehingga dari kejauhan bentuknya seperti berlian yang bertebaran di langit yang indah. Itulah nuansa pertama yang dilukiskan oleh buku itu dalam hal menceritakan karya abdi bangsa Indonesia yang sungguh merupakan kearifan lokal yang sangat berharga. Tidak hanya itu, akan tetapi sejarah dan riwayat batik nitik pun diceritakan di dalam buku itu. Betapa seseorang yang tidak diketahui kapan mulainya menetap di sebuah desa di salah satu ujung selatan kota Yogyakarta, yaitu Desa Kembangsono, di mana berkumpul para perajin batik yang pada hari ini hanya tinggal kurang dari 100 orang. Ini adalah suatu momen yang sangat berharga untuk sekurang-kurangnya maju di dalam hal literasi, menuliskan buku tentang ada asal mula dari batik nitik itu di Yogyakarta. Kemudian diceritakan pula tidak hanya batiknya, bahkan wilayah lain dari kampung, dari Bantul yang juga mengembangkan batik nitik yang sama, yaitu di Pandak Pijirjo, Bantul. Tentu masyarakat Yogyakarta sangat bangga akan batik itu, karena betul-betul batik itu adalah suatu lukisan keindahan alam yang sangat indah dan cantik apabila direnungi sangat mendalam. Tidak hanya di antara masyarakat, tetapi batik juga berkembang di antara para bangsawan. Kita ketahui bahwa salah satu putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, yaitu Bendoro Raden Ayu Bronto-Diningrat, yang mengembangkan batik nitik di antara para bangsawan dengan cara yang khas, yaitu ukuran dari setiap rapot yang menyusun batik nitik itu dibesarkan sesuai dengan postur pemakainya. Sungguh ini adalah suatu hal yang sangat mengagumkan. Tidak hanya itu, sebenarnya di luar Jogja pun berkembang batik mirip batik nitik yang dipengaruhi oleh kain patola dari India,
yaitu batik motif jelamprang dari Pekalongan. Semua mempunyai indahnya masing-masing. Nitik Yogyakarta berwarna sogan dan biru pedel, atau sekarang juga diberi warna yang lain. Batik jelamprang mempunyai motif yang lebih menarik dan warna yang lebih ramai sesuai dengan suasana masyarakatnya masing-masing. Tidak hanya itu, akan tetapi dimensi kedua yang diperlihatkan di dalam buku itu adalah dimensi sebuah dokumen. Mengapa sebuah dokumen? Karena di dalam buku itu dijelaskan langkah-langkah pengurus PPBI Sekarjagat untuk mengupayakan agar supaya batik nitik mendapatkan sertifikasi dalam rangka melindungi dirinya, yaitu sertifikat indikasi geografis. Dan bukan tanpa alasan mereka bangga akan itu semua, karena ini merupakan sertifikat indikasi geografis untuk batik yang pertama di Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lebih jauh lagi, dokumen ini juga memuat ragam hias batik nitik. Ragam hias itu selain menyatakan keindahan, juga mempunyai makna. Dan teman-teman sudah mengumpulkan semua data dan fakta tentang makna ini, yang ternyata semua merupakan suatu ciri yang dialami manusia di dalam kehidupannya. Tadi saya katakan sebagai 3 dimensi. Dimensi yang terakhir tidak kalah pentingnya, karena ada upaya pelestarian, yaitu di situ dalam buku itu dikemukakan cara-cara membuat pola batik, urutan membatiknya, dan bagaimana membuat polanya, sehingga untuk mereka yang lebih muda dapat melakukannya dengan baik. Karena apa? Selain perlu ketajaman penglihatan, membatik batik nitik juga perlu inteligensi yang tinggi, karena selalu berpikir ke depan, apa yang sebaiknya dilakukan dahulu, apa yang lebih di belakangnya, dan sebagainya. Sehingga tidak hanya keindahan yang tercipta, tapi juga kebijakan langkah yang dibangun untuk menyelesaikan selembar kain batik. Lebih istimewanya lagi, pola batik yang tercantum di situ sebanyak 60 ragam hias hanya nitik saja. Itu sudah diwujudkan menjadi program IT yang akan lebih mudah diikuti oleh generasi muda. Nah, dengan ketiga dimensi yang ditampilkan di dalam buku itu, tidak hanya memuat foto-foto macam-macam ragam hias, namun juga bagaimana membuatnya dengan cara yang sangat digemari oleh generasi muda saat ini. Tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sebenarnya saya agak terharu sekali karena surprise sekali di acara ini mewakili keluarga kami mendapatkan lifetime achievement kagum almarhum suami ibu, dan ini suatu apresiasi, penghormatan, dan suatu kenangan indah luar biasa dari Paguyuban Sekarjagat
kepada ibu kami yang hampir setiap waktu, memang setiap hari tidak bisa lepas dari kegiatannya dalam menguri-uri batik bersama Sekar Jagad. Saya sendiri yakin ibu di atas sana pasti juga bahagia sekali mendapatkan apa yang selama ini sudah beliau rintis bersama dengan pejuang-pejuang dari Paguyuban Sekar Jagad, Bapak Ibu sekalian, untuk terus melestarikan dan mengembangkan batik Indonesia dan khususnya batik di Yogyakarta. Dan dengan segala pencapaian sekarang sudah menjadi hampir 12 tahun dunia mengakui bahwa pusaka dunia batik itu berada di Indonesia. Memang sudah saatnya kita terus melestarikannya dan mengajak generasi muda ke depan supaya tetap bisa melanjutkan apa yang telah dirintis oleh seluruh paguyuban ataupun komunitas dan pejuang-pejuang dari Sekar Jagad yang selalu bersama-sama bagaimana untuk melanjutkan estafet batik dari yang dari dulu dan kini bisa tetap terus lestari. Saya sendiri mungkin waktu Ibu dan Bu Garjito, Mas Apip tahun 99 mendirikan Paguyuban Sekar Jagad, masih dibilang saya mungkin muda gitu ya. Namun setelah itu merasakan sekali bagaimana kecintaan Bu Garjito, para pendiri Sekar Jagad kepada batik Yogyakarta khususnya itu sangat luar biasa dan bisa membuat kami semua yang tadinya tidak tergerak ataupun mungkin belum bisa memikirkan bahwa batik itu harus diuri-uri menjadi sangat tergerak dan menjadikan batik itu sudah bagian dari kehidupan sehari-harinya. Matur nuwun sekali, dan ini adalah kenang-kenangan terindah yang bisa kami simpan, dan semoga Sekar Jagad ke depan selalu menjadi bagian dari perkembangan batik Indonesia dan selalu menjadikan masyarakat batik di Yogyakarta kuat, bangkit, semangat terus untuk dapat menjadi yang terbaik dan seakan bisa menjadi membesar seperti yang tadi disampaikan untuk menjadi salah satu komoditi yang untuk bisa ekspor ke dunia. Itu memang salah satu cita-cita dari almarhum sebagai ibu bahwa batik tidak harus berhenti di Indonesia karena batik sudah diakui dunia dan batik juga milik dunia. Matur nuwun sekali lagi, dan mohon maaf hari ini saya melihat Bapak Ibu-ibu di sini hadir dengan cantik-cantik sekali, dan itu memang Ibu pasti juga akan bahagia sekali dengan keindahan batik dan cantik ini bagian. Saya Tazkir, Wakil Ketua Dekran Kita Daerah Istimewa Jakarta, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Paguyuban Batik Sekar Jagad yang hari ini berulang tahun yang ke-12, kebetulan bersamaan juga dengan peringatan Hari Batik 2 Oktober. Ya, jadi tadi kita lihat juga ada lelang batik yang luar biasa, antusias dari para tamu, memberi apresiasi yang tinggi kepada batik tadi dari Pulau Progo, Bantul, Sleman, Kota dan lain ada semua tadi untuk mengharukan lah, karena hasil penjualan, hasil lelang tadi akan diberikan kepada pengrajin batik melalui Sekar Jagad ini. Batik ini menjadi harapan dan juga keseriusan kita semua untuk mengembangkan, apalagi Jogja ini sudah ditetapkan sebagai kota batik dunia sejak tahun 2014, dan tahun ini 2021 kita juga akan menyelenggarakan Jogja International Batik Biennale. Jadi akan ada kemarin sudah ada pameran ada seminar nasional, nanti akan seminar internasional. Terus tanggal 6 November nanti ada peringatan dan Hari Batik sekaligus untuk
juga kita menggelar membatik dari Jogja dunia nanti pada tanggal 6 November. Jadi batik memang serius, dan juga tadi disampaikan bahwa baru saja Jogja juga mendapatkan IG untuk batik nitik, ya, batik nitik dapat IG. Dan ini adalah prestasi-prestasi yang dicapai oleh Jogja, dan mudah-mudahan tadi disampaikan juga Jogja terus bisa memberikan nilai ekonomi juga kepada batik ini. Dan kita berharap dengan adanya international airport yang bisa memberi kemudahan, ya, kepada produk-produk Jogja yang bisa diekspor ke banyak negara di dunia. Salah satunya juga batik. Tadi dari Bank Indonesia juga menyampaikan itu. Jadi ada harapan besar bagaimana kita melestarikan batik, bagaimana batik ini menjadi kebanggaan kita, bagaimana batik ini menggerakkan ekonomi lokal dan bahkan bisa menggerakkan ekonomi nasional dengan peningkatan ekspor batik. Mari sama-sama kita lestarikan batik, mari sama-sama kita jadikan batik sebagai salah satu pendorong dongkrak ekonomi nasional. Dan satu poin lagi adalah sekarang kita juga bicara tentang batik dan milenial. Bagaimana generasi muda kita juga memahami, mengetahui, dan juga mereka menjadi pejuang-pejuang, juga menjadi pelopor untuk terus eksistensi batik dipertahankan dan menjadi peluang usaha juga kepada mereka. Tentu saja dengan berbagai kreativitas di kalangan generasi muda ini. Jadi yang klasik tetap kita pertahankan, yang milenial juga bisa menerima batik sebagai bagian dari keseharian mereka. Selamat Hari Batik 2021. Jayalah, sukseslah batik Jogja, dan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Seperti kita ketahui, hari ini 2 Oktober adalah Hari Batik Nasional, di mana pada 2 Oktober kita UNESCO mengakui bahwa batik menjadi bagian peninggalan tak benda. Kita merupakan suatu kebanggaan tersendiri bahwa batik diakui oleh dunia. Maka dari itu, batik bisa menjadi sesuatu, menjadi tuan rumah kita, kebanggaan dari generasi sampai generasi. Kita tahu batik sebagai komoditas budaya, komoditas ekonomi, dan batik bagian daripada diplomasi. Untuk itu kita mengharapkan semua lapisan masyarakat untuk mencintai dan mengakui batik Indonesia. Ini batik sebuah proses tentang lintang warna, karena dunia pun sudah mengakui. Dan batik ini bisa digunakan untuk kapan saja, siapa saja, oleh semua kalangan. Dan kami menginginkan bahwa ke depan batik ini bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita tahu batik tempo dulu, batik masa sekarang, dan batik masa datang. Kita jadikan batik Indonesia jaya untuk dunia.